Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bermuwajahah secara virtual dalam rangka mengikuti launching buku Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia karya dari Bapak Haji Arsul Sani. Telah hadir bersama kita para narasumber dan para tokoh terkait dengan buku ini. Penulis langsung adalah Bapak Arsul Sani. Kemudian yang memberikan prolog adalah Prof. Azumati Azra telah hadir. Kemudian penulis epilognya adalah Prof. Mahfud MD juga hadir. Juga pemberi sekapur sirih adalah Dr. Insinyur Suharso Monoarfa, Ketua Umum P3, Menteri Bappenas, juga Dewan Pengarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Artinya luar biasa, semuanya sudah hadir pada kesempatan Menko dan hadir, Pak Menko. Sedikit memberikan pengantar nanti sebelum ke Bapak Arsul. Buku yang nanti akan kita launching ini adalah buku lanjutan dari catatan dari Senayan 1. Jadi Pak Arsul ini cukup produktif. Dulu di tahun 2018 menerbitkan buku catatan dari Senayan 1 menuju konvergensi hukum, HAM dan keamanan nasional. Terbitan RM Book, itu setebal 268 halaman. Adapun buku catatan dari Senayan 2 ini, Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia, ini lebih tebal, yaitu 463 halaman. Terbitan Panji Masyarakat dan NU Circle. Nah, ini cukup menarik ini. Penerbitnya ini Panji Masyarakat Identik Muhammadiyah dan NU Circle. Dari dua buku ini menunjukkan di tengah kesibukan beliau Pak Arsul sebagai Wakil Ketua MPR, sebagai Wakil Ketua Umum P3, sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, ternyata beliau tetap mampu mengasah nalar akademik dan intelektualitasnya dengan menerbitkan buku. Nah, untuk itu ini menjadi uswatun hasanah kira-kira bagi keluarga besar P3, juga bagi para politisi di Senayan, gitu ya. Disilakan Pak Arsul. Terima kasih Pak Idi. Suara saya bisa didengar ya? Jelas. Terdengar jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Insinyur Suharso Monoarfa, yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Wakil Kepala BRIN. Jabatannya banyak, kalah sama Pak Luhut saja soal jabatan. Menjadi anggota MPR dan DPR RI pada bulan Oktober 2014 dalam rangka tugas-tugas representasi, saya tentu bertemu dengan
begitu banyak kelompok masyarakat. Karena berasal dari P3, tentu yang tidak bisa terpisahkan dan terhindarkan adalah bersilaturahmi, berkomunikasi dalam berbagai forum dengan berbagai ormas Islam, elemen umat Islam, dan bahkan pribadi-pribadi atau individu-individu. Tentu kemudian di dalam setiap silaturahmi, pertemuan, tatap muka tersebut terjadi dialog, menerima pandangan, dan juga tentu menyampaikan pandangan-pandangan yang terkait dengan legislasi maupun dengan kebijakan pemerintahan untuk dibahas bersama. Nah, dari berbagai elemen ormas Islam, maka rasanya hampir semuanya saya pernah berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudian juga berada dalam berbagai forum diskusi atau seminar atau webinar setelah pandemi COVID ini berada. Saya ingin menyebut tentu mulai dari Ormas Islam Arus Utama, kalangan Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, sampai Ormas Islam yang sering dilabeli sebagai bukan arus utama, ya, tetapi eksis. Kalau boleh saya sebut bahkan sampai dengan teman-teman HTI, Hizbut Tahrir, sebelum sebagai organisasi dibubarkan oleh pemerintah. Saya kalau tidak salah 2-3 kali berada dalam forum diskusi, ya, dialog dengan teman-teman yang pada waktu itu berhimpun di HTI. Juga di elemen-elemen yang lain yang dekat dengan teman-teman yang ada di HTI juga, ya, seperti Majelis Intelektual Muda Islam MIUMI yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Nah, semua dari apa yang kemudian terjadi dalam dialog, dalam percakapan itulah saya catat. Dan catatan-catatan terpisah itulah yang kemudian melahirkan buku ini. Secara singkat, buku yang kita luncurkan ini terdiri dari 5 bagian. Ya. Yang pertama, ini bagian aspek konsepsionalnya, teoritisnya, yaitu bab tentang pemikiran tentang Islam dan negara. Dari zaman pasca tabi'in sampai dengan abad 20. Di bagian yang kedua, buku ini kemudian juga mendeskripsikan tentang perjalanan dan praktek bernegara dari umat Islam dari masa awal Islam, khususnya zaman kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin sampai dengan masa Turki Utsmani. Yang berikutnya, buku ini mengulas, mendeskripsikan tentang pengalaman dan praktek bernegara dari negara-negara di mana umat Islam menjadi mayoritas penduduk dari negara tersebut. Yang keempat dari buku ini berbicara tentang konsensus-konsensus bernegara yang terjadi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tentu kita mulai dari perdebatan-perdebatan yang ada di BPU-PKI, di BPKI, dan kemudian pemikiran-pemikiran yang berkembang, termasuk ketika pemerintah Orde Baru waktu itu mengharuskan semua organisasi politik, ormas-ormas, termasuk ormas Islam, untuk menerima asas tunggal Pancasila. Nah, yang terakhir, bab kelima adalah buku ini mendeskripsikan, melakukan critical overview terhadap artikulasi syariat Islam dalam legislasi. Alhamdulillah, Ketua Umum P3 Pak Soeharto telah meluncurkan dan telah
dimulai sekolah politik, ya, sekolah politik untuk meneguhkan komitmen NKRI bagi seluruh kader-kader P3 untuk juga meneguhkan komitmen kita terhadap dasar negara kita, terhadap konstitusi kita, dan terhadap kebinekaan kita. Dan tentu di atas semua itu, semua aspirasi dalam rangka mengartikulasikan ajaran dan syariat Islam akan diajarkan melalui teknik-teknik proses-proses politik yang akan disampaikan oleh para dosen. Seorang Arsul Sani itu masih punya waktu dan memang harus punya waktu untuk menulis, dan tulisannya ini menurut saya sekalipun isu-isunya adalah isu-isu yang berat, tetapi dapat disampaikan dengan bertutur yang mudah untuk dicerna. Jadi saya ingin pertama mengucapkan selamat pada Pak Arsul Sani. Saya berharap para kader-kader Partai Persatuan Pembangunan yang juga ada di DPR itu bisa menuliskan pengalamannya dan knowledge-nya sedemikian rupa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Arsul Sani. Proses berpikir dan proses literasi dalam pemahaman kehidupan bernegara, dan apalagi kita masuk di wilayah yang sensitif buat beberapa orang kalau dia tidak membaca dengan baik mengenai relasi-relasi Islam dan negara dan isu-isu di seputarnya, yang membutuhkan pengetahuan yang paripurna sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu. Kami berikan kesempatan pada Prof. Mahfud MD, Bapak Menko Polhukam. Di dalam buku ini beliau menulis tentang epilog membangun negara Pancasila yang Islami. Saudara, buku ini dimulai dengan pernyataan Pak Arsul yang sama dengan pernyataan saya. Yaitu setiap pergi ke daerah itu selalu ditanya tentang Islam dan negara. Bagaimana sih Islam ini di dalam negara? Bagaimana? Bahkan ada yang bertanya, kenapa tidak menjadi negara Islam? Kenapa tidak Piagam Jakarta? Negara kita ini yang cocok seperti apa? Dan seterusnya. Selalu ditanya. Sama dengan saya, karena saya dulu ada di MPR dan DPR, juga setiap ke daerah ditanya itu. Di kampus ditanya itu. Di berbagai seminar ditanya itu. Tentang Islam dan negara. Sehingga lalu kenapa hal ini harus ditanya terus? Apakah ini tidak selesai sejak dulu konsepnya? Kan gitu. Bagi saya, konsep tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia yang kemudian melahirkan konsep negara Pancasila ini dan sudah diterima oleh jumhur umat Islam Indonesia itu muncul saja selalu, wajar saja kalau selalu ditanyakan karena beberapa hal. Jadi pasti akan banyak yang tanya terus, meskipun kita sudah menjawab malam ini, misalnya besok akan muncul pertanyaan lagi. Karena apa? Pertama, itu wajar karena generasi kan selalu berganti terus. Sesudah ini besok akan muncul generasi baru akan tanya lagi. Gitu. Tidak langsung menerima yang ada sekarang. Muncul lagi pertanyaan lagi. Sehingga sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai itu memang harus dilakukan dari waktu ke waktu, seperti halnya menulis buku seperti ini, banyak bercerita tentang ini. Jadi kita tidak boleh bosan merawat negara ini yang keputusan finalnya itu sudah selesai. Dalam buku ini kita mendirikan negara Islami, bukan negara Islam. Negara Islam itu sifat apa? Sifat Islam itu adalah keterbukaan, keadilan,
kesederajatan di antara manusia, hak asasi manusia, dan sebagainya. Sehingga kita menjadi masyarakat yang inklusif. Tidak di kotak-kotaan misalnya karena perbedaan agama. Ini Prof. Azyumardi Azra sudah siap memberikan tanggapan dan paparan. Beliau di dalam buku ini menulis prolog dengan judul Islam dan Negara Indonesia, Percikan Pemikiran dari Senayan. Silakan Prof. Azyumardi. Pertama, selamat Pak Arsul atas karyanya yang luar biasa ini. Meskipun saya menyebutnya percikan-percikan, tapi sebetulnya cukup komprehensif ya, cukup lengkap membahas atau membahas hubungan antara Islam dan negara. Dan bukan hanya, memang di dalam judulnya itu perjalanan Indonesia, tapi sebetulnya enggak juga, lebih luas dari itu yang diuraikan oleh Pak Arsul ini, mulai sejak dari zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidun, sampai kepada negara-negara Muslim lain, sampai Turki Utsmani, sampai ke Indonesia, ya kan. Hubungan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Mahfud. Kenapa soal relasi Islam dan negara ini selalu aja gitu rame dari waktu ke waktu, bukan rame lah, selalu menjadi satu isu ya, yang kadang-kadang menjadi isu yang panas juga dari waktu ke waktu ya. Saya kira ada beberapa faktor ya. Yang pertama, ini kan saya ungkapkan di dalam prolog saya itu, kasus misalnya ketika BPIP itu mau mengadakan lomba menulis ya mengenai menghormati bendera, menyanyikan hukum, menyanyikan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormati hukum, menghormati bendera. Ini kan juga mencerminkan itu masih adanya ketegangan gitu. Di antara seolah ada ketegangan sehingga umat Islam tuh harus didrill lah gitulah kira-kira supaya mau menghormati bendera, jangan lagi nggak mau menyanyikan Indonesia Raya. Itu yang ada di balik pikiran orang yang bikin sayembara itu ya. Nah, saya melihat kenapa ini masalah hubungan Islam dan negara ini selalu aja dari waktu ke waktu muncul ya. Yang pertama karena memang di dalam Islam tidak pernah ada pemisahan atau masih ada pandangan mengenai kesatuan antara din dengan daulah, antara agama Islam, dinul Islam dengan daulah, dengan negara, dengan state ya. Jadi religion and state itu bersatu ya. Itu masih ada. Beda pengalaman dalam pengalaman Islam, pengalaman masyarakat Muslim tidak pernah terjadi pemisahan yang betul-betul terpisahnya agama dengan politik, itu tidak pernah. Dengan negara itu seperti pengalaman di dalam masyarakat Kristianitas ya, dengan reformasi itu, kembalikanlah hak kaisar kepada kaisar dan hak paus kepada paus ya. Maka kemudian terjadilah sekularisasi politik ya. Sekularisasi politik, walaupun dalam prakteknya pasca reformasi itu juga masih ada negara-negara yang masih berdasarkan agama di Eropa, misalnya negara-negara Skandinavia, Nordic countries, itu rata-rata berdasarkan agama, apakah Lutheran, apakah Calvin, bahkan Inggris, UK itu berdasarkan Anglikan, ya kan. Nah, jadi itu masih ada, walaupun mereka mengatakan kita ini ya sebetulnya sekuler gitu kan, menganut sekularisme, tapi dalam kenyataannya seperti itu. Saya pernah berdebat dengan seorang profesor dari Norwegia ya, bilang kita ini sekuler ya, negara berprinsip sekularisme, tapi saya bilang Anda itu kok di konstitusinya berdasarkan Calvinis gitu. Nah, itu jadi masih ada di kalangan Muslim itu. Karena menolak pemisahan itu, karena kalau pemisahan berarti sekularisme, dan sekularisme itu tidak bertentangan lah, tidak cocok, bertentangan dengan Islam. Nah, jadi itu yang alasannya yang pertama ya, kenapa, dan apalagi kemudian di dalam eksperimen ya bentuk-bentuk negara Muslim yang ada sekarang itu masih ada
negara Muslim yang memang menyatukan antara agama dengan negara, dengan daulah. Dinul Islam wa daulah, contohnya itu mungkin Arab Saudi, Al-Quran menjadi konstitusinya, ya kira-kira begitu. Atau negara lain semacam Pakistan, ya. Atau mungkin Taliban, ya. Afghanistan Taliban, mungkin seperti itu. Nah, memang seperti yang dibilang oleh Pak Mahfuz, tidak ada satu bentuk, tidak ada ketentuan baku di dalam Al-Quran mengenai bentuk negara itu. Jadi ada yang tadi itu model pertama, tapi juga ada model yang kedua. Model yang kedua itu mungkin adalah Turki modern, ya, Republik Turki, yang berdasarkan pada paham sekularisme. Sekularismenya malah sekularisme anti agama. Anti-religious secularism, ya. Atau religiously unfriendly secularism, saya menyebutnya. Jadi sekularisme yang nggak bersahabat sama agama, itulah dia yang negara yang didirikan, dipimpin pertama oleh Kamal Ataturk yang sekarang ini lagi heboh mau dibikin jalan di Jakarta. Saya nggak tahu bagaimana sikap P3 di situ. Ya, saya ditanya sama wartawan, gimana itu? Saya bilang memang Mustafa Kamal itu track record-nya seperti itu, melarang azan dalam bahasa Arab, kemudian melarang pemakaian busana muslimah, busana muslim, melarang memakai gelar-gelar seperti haji, hoja, bey, effendi, itu semua gelar-gelar keagamaan dilarang sama Mustafa Kamal, Kamal Ataturk. Nah, kemudian juga riwayat personalnya yang tidak terlalu menyenangkan. Jadi itu ada sekularisme, tapi juga ada sekularisme yang tidak terlalu anti agama, ya, model misalnya negara-negara di Maghribi itu juga sekularisme, menganut sekularisme, Maroko, Aljazair, Tunisia, tapi tidak sekeras Turki, Turki Ataturk gitulah kira-kira. Nah, model yang ketiga saya kira model di mana agama itu diakomodasi, ya. Model itu adalah model Indonesia, ya, saya kira dengan Pancasila itu, ya. Nah, saya mungkin agak berbeda dengan Pak Mahfuz di situ. Saya lebih cenderung tetap memakai Indonesia itu sebagai negara Pancasila, bukan sebagai negara Islami. Nah, kalau kita pakai istilah negara Islami, pasti kawan-kawan kita yang non-Muslim itu keberatan. Pasti itu. Dalam bahasa Inggris, Indonesia itu selalu disebut sebagai the largest Muslim country. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam media-media selalu, dalam buku juga seperti itu. Tapi orang-orang kawan-kawan kita itu keberatan tuh Indonesia disebut sebagai the largest Muslim country. Istilah Muslim country-nya itu keberatan mereka. Mereka biasanya menyebutnya Indonesia itu adalah the country with the largest Muslim population. Nah, itu dia. Negara dengan penduduk Muslim terbesar. Ya, itu baru mereka senang. Tapi kalau disebut sebagai negara Muslim terbesar di dunia, keberatan. Tapi saya bisa memahami lah, ya kan. Walaupun di tingkat internasional kita selalu disebut sebagai the largest Muslim country, ya. Jadi itu. Nah, juga saya kira yang kedua mungkin Indonesia juga nggak bisa disebut khilafah seperti yang dibilang oleh Pak Mahfuz tadi, ya. Indonesia itu ya pasnya itu adalah jumhuriyah. Jumhuriyah itu negara berdasarkan mayoritas, ya kan, melalui pemilu ataupun pilpres ataupun pileg itu berdasarkan jamaahirat itu, jumhuriyah itu berdasarkan suara yang terbanyak itu. Ini saya mengingatkan saya dengan klaim-klaim yang terjadi juga di Malaysia waktu pas ribut dengan UMNO itu, yang mengklaim bahwa pas mengatakan bahwa pemerintahan UMNO ini sama sekali tidak ada orientasi keislamannya, gitu kan. Sementara kita pas ini memperjuangkan Islam, gitu. Maka kemudian Perdana Menteri Mahathir waktu itu bilang, no, salah itu. Malaysia ini sudah negara Islam. Ini banyak sekali kegiatan program-program pemerintah itu yang sudah program negara Islam, gitu. Nah, itu kemudian menimbulkan kehebohan di dalam masyarakat Malaysia, terutama dari kalangan Cina dan India, gitu, seperti itu. Nah, jadi saya lebih setuju kita tetap kembali kepada Pancasila itu. Yang harus kita lakukan, saya kira Pancasilanya pertama harus diresosialisasikan, harus direaktualisasikan, kemudian
kemudian apa lagi diaktualisasikan berikutnya adalah ya berusaha melakukan pendekatan di antara ideal Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Ya jangan misalnya kita menyatakan paling Pancasila, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sama sekali tidak mencerminkan Pancasila. Misalnya kita seolah tidak memiliki ketuhanan yang Maha Esa, tidak menjalankan kemanusiaan yang beradab, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang saya kira yang harus tantangan yang terberat bagi kita sebagai negara Pancasila itu. Soal Pancasila saya setuju itu udah selesai lah. Tadi udah disebut juga di Indonesia juga udah dikembangkan fikih siasahnya ya kan, fikih siasahnya. Karena tadi itu nggak bisa melepaskan itu dari fikih siasah yang klasik. Ya. Maka kemudian dibikinlah fikih siasah di kalangan NU itu mulai dari tahun 55 ada konsep atau ya konsep lah katakan begitu atau prinsip bahwa pemerintah RI itu, Presiden RI itu adalah waliul amri daruri bisaukah ya. Waliul amri daruri bisaukah. Jadi oleh karena itu kekuasaannya itu sah secara fikih, dan oleh karena itu pernikahan yang diselenggarakan di negara Republik Indonesia itu juga sah. Nah, itu kemudian tentu berkembang lagi lebih lanjut seperti yang dibilang oleh Pak Mahfuz tadi, konsep Darul Mitsaq ya, yang dikembangkan terutama oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan di Muhammadiyah tentu juga berkembang konsep Darul Ahdi Wasyahadah itu. Jadi fikih siasah ala Indonesia itu ada, dan ini menurut saya ini suatu hal yang patut kita syukuri dan kita bangga gitulah dengan adanya fikih siasah Indonesia ini, sama dengan adanya fikih ekonomi, fikih iktisadi di Indonesia ini yang juga sangat maju ya. Nah, tapi sekali lagi satu faktor lagi kenapa masih saja itu ada ketegangan antara negara pemerintah dengan sebagian umat Islam, karena masih banyak kalangan umat Islam ini yang membelah itu ya, memegang prinsip minna dan minhum ya kan, minna dan minhum. Jadi walaupun Pak Mahfuz itu jelas tokoh kita, wakil kita, tapi tidak dianggap sebagai minna, itu minhum ya. Dan selalu digugat itu ya. Saya dengan Pak Mahfuz pernah digugat waktu itu bahwa pemerintah Pak Jokowi ini Islamofobi gitu kan. Saya tentu saja nggak setuju ya kan, nggak ada kalau ada Islamofobi nggak ada tuh UIN ya kan. Pak Jokowi aja nambah UIN kemarin 6 ya kan, nggak mungkin itu ya. Bahkan sejarah yang kita lihat di umat Islam di negara Pancasila ini saya kira menimbulkan kecemburuan bagi penganut agama lain. Itu ada undang-undang pesantren ya kan. Saya di LPDP Pak Mahfud sebagai itu ada beasiswa santri itu di LPDP itu ya kan. Itu orang memprotes, nih kita ini yang bukan santri gimana, yang non muslim ya kan. Jadi banyak sekali ya kan yang memegangi prinsip minna dan minhum itu. Saya kira saya juga sering mengkritiknya karena memiliki apa yang saya sebut sebagai under siege mentality. Jadi mentalitasnya itu mentalitas orang terkepung gitu. Apa-apa saja yang dilakukan itu ya itu tadi dengan mudah menuduh misalnya kriminalisasi ulama misalnya. Ya kan, ulama mana ya kan? Paling kan 1, 2, 3 atau 4 orang. Jadi generalisasi itulah yang tidak. Nah, jadi inilah saya kira tugas kita Pak Soeharto terutama di Partai Islam ini. Saya kira tantangan Partai Islam ini berat, Pak. Pada satu segi kita melihat di bawah pemerintahan yang bukan minna itu, yang minhum itu, kita melihat riwayat Islam Indonesia itu adalah riwayat progres, kemajuan. Banyak bersyukur nih dengan Pancasila, bersyukur dengan Indonesia, bersyukur dengan bukunya Pak Arsul ini ya. Terutama harus bersyukur bahwa ada masalah, iya itu seperti kata Pak Mahfuz boleh dikritik ya. Saya termasuk yang agak kencang juga suka mengkritik, tapi ya nggak apa-apa. Hal yang kita kritik ya kita kritik, apa yang harus kita apresiasi harus kita apresiasi supaya fair gitulah kira-kira. Nah segitu aja dari saya Pak Arsul. Selamat sekali lagi. Saya menyarankan bahwa buku ini wajib dibaca, ini di FISIP dan di pokoknya dan juga
Saya usulkan satu lagi, tadi lupa Pak Arsul, bahwa kalau boleh sekolahnya itu dilengkapi Pak namanya P3, PPP School of Politics and Government atau Governance. Jadi sekolah P3 untuk politik dan pemerintahan. Terima kasih pula dan selamat sekali lagi kepada Pak Arsul atas launching bukunya, dan kita tunggu catatan dari Senayan berikutnya.